Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan matematika diskrit pertemuan ke-11, materinya adalah permutasi dan kombinasi. Jadi pada materi permutasi dan kombinasi sebelumnya, ini kita akan bahas jauh lebih detail lagi. Barangkali teman-teman agak kurang jelas ya. Yang pertama itu faktorial. Jadi kalau faktorial itu merupakan hasil kali dari semua bilangan bulat dari 1 hingga n. Jadi semua faktorial kan. Kemudian ada permutasi. Muncul permutasi adalah penyusunan objek ke dalam urutan tertentu. Jadi kalau permutasi intinya objek itu diurutkan ke urutan tertentu. Kemudian muncul lagi kombinasi. Kalau kombinasi itu penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan penyusunannya, sedang penyusunan dan urutannya, jangan kombinasi itu penyusunan tapi tidak memperhatikan bentuk urutannya, gitu ya. Jadi otomatis nilai kombinasi akan lebih kecil dibanding nilai permutasi, gitu. Karena tadi permutasi itu cenderung memikirkan, menitik beratkan di urutannya, urutan pengurutannya. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan bentuk urutannya. Kemudian nanti ada muncul koefisien binomial. Jadi koefisien binomial itu koefisien Pascal segitiga ya. Oke, lanjut. Ini faktorial. Kalau faktorial kita ambil satu faktorial itu berarti 1, 2 faktorial itu berarti 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 24, 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120, 6 faktorial sama dengan 720 dan seterusnya. Itu nilai faktorial. Jadi kalau faktorialnya berapa, berarti dia dari angka di faktorial tersebut kemudian mundur ke sampai dengan angka 1 ya, kalikan. Oke, kita lanjut ke permutasi. Jadi permutasi jika dari unsur objek yang berlainan, maka banyaknya susunan cara penyusunan unsur ini disebut permutasi himpunan. Jadi kalau permutasi persamaannya itu P, N di sini K, N itu untuk jumlah objek keseluruhan, K itu jumlah objek yang akan disusun gitu. Jadi umpama seluruhan ada 6, atau objek akan disusun 3, berarti ini permutasi di sini 3 ini 6. Maka ini N faktorial dibagi N min K faktorial gitu ya. Ini contoh permutasi. Ini jumlah urutan yang mungkin terjadi jika murid, guru, karyawan harus berbaris. Ini kondisi berbaris ya. Murid, guru, karyawan itu ada 3. Maka tadi kalau permutasi kan harus dipikirkan urutannya. Berarti muncul murid, guru, karyawan, murid, karyawan, guru, guru, karyawan, murid, guru, murid, karyawan, karyawan, murid, guru, karyawan, guru, murid. Itu posisi untuk yang satu, posisi huruf yang depan itu ada 3 pilihan, M, G, atau K. Sedangkan posisi 2 itu ada 2 pilihan. Kalau umpama M-nya sudah terpilih, otomatis tinggal si G, K. Gitu. Nah kemudian, umpama di posisi 2 si G sudah dipilih, otomatis yang posisi 3 tinggal posisi si K. Berarti permutasi itu merupakan 3 kali 2 kali 1. Jadi permutasi ini ada 6. Jadi urutannya ada 6. Kalau urutan yang muncul itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu contoh permutasi. Kemudian nanti ada muncul permutasi objek. Permutasi N objek tanpa pengembalian. Ini permutasi seluruhnya. Contohnya terdapat 4 macam buku statistik, 3 macam buku pemrograman, dan 2 buku hardware. Ada berapa cara penyusunan buku tersebut? Otomatis nanti untuk nilai permutasinya kita hitung dulu. Ini permutasi 4 buku statistik, otomatis kan 4 permutasi 4, berarti permutasi 4 itu sama dengan 24. Permutasi 3 buku program, otomatis 3 permutasi, itu 6 cara. 2 buku hardware, berarti permutasi 2, itu 2 cara. Ketiga kelompok buku, berarti itu masih 3, berarti 6 cara. Seluruh buku otomatis perkalian setiap-buahnya 2 kali 6 kali 2 kali 6, berarti 1726. Oke ya. Kemudian permutasi objek keseluruhan tanpa pengembalian, ini sebagiannya. Berarti kalau sebagian, kalau tadi kan keseluruhan semuanya, gitu. Tidak ada semua objek tadi. Kalau yang tadi semua objek dipilih. Kalau sekarang sebagian objek yang dipilihnya saja. Ini permutasi N objek keseluruhan, di sini R akan dipilih. Berarti N permutasi per N min R permutasi.
Oke, contohnya ini 6 orang pendiri suatu partai dipilih wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, bendahara 1. Berarti 4. Jadi dari 6 orang akan dipilih 4. Otomatis ini 6 permutasi dibagi 6 min 2 berarti 2 permutasi. 6 permutasi dibagi 2 sama dengan 360. Jadi 360 pengurus tersebut di strukturnya kemungkinan. Kemudian permutasi N objek tanpa pengembalian. Ini objek yang melingkar, berarti kondisi permutasi pada saat orang, contohnya orang mungkin duduk di meja berputar atau pada saat orang bersalaman. Ini objek melingkar itu permutasi sama dengan N-1, otomatis tinggal jika beberapa orang, umpama kalau di sini ke-6 orang itu berarti urutan 6, berarti 6 dikurangi 1, objek seluruhannya ke 6 dikurangi 1, otomatis sisanya 5 faktorial, hasilnya 120 cara, gitu ya. Kemudian permutasi N objek dengan pengembalian. Jadi kalau pengembalian ini permutasi N objek dengan pengembalian. Tentukan permutasi dari A, B, C sebanyak 2 unsur dengan pengembalian unsur yang terpilih. Solusinya berarti objek seluruhannya 3 yang disusun 2. Otomatis nanti hasilnya N pangkat R 3 pangkat 1 berarti 9. Gitu ya. Pengembalian itu maksudnya objek yang sama boleh disusun ulang. Kayak ini A dengan A dengan B, A dengan C gitu ya. Iya kayak gini contohnya. Oke, berarti ya kalau objek dengan pengembalian otomatis objek yang sama boleh disusun. Berarti objek seluruhannya 3, yang unsurnya di pengembaliannya ada 2. Berarti dari 3 objek akan disusun menjadi 2. Berarti yang tinggal persamaannya adalah N objek seluruhan diperangkatkan oleh R penyusunnya, otomatis 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka susunan yang akan terbentuk yaitu 9. AA, AB, AC, BB, BA, BC, CC, CA, CB. Ini ya, objek dengan pengembalian. Ini permutasi dari N objek dengan perulangan. Biasanya kalau untuk perulangan itu objeknya adalah suatu bentuk kata. Dan kata itu terbentuk dari beberapa huruf. Ya, kata, satu kalimat atau satu kata ya. Satu kata dari beberapa huruf. Nah, huruf tadi merupakan berapa bentuknya. Gitu. Contohnya permutasi huruf statistik. Statistik kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Ini N faktorial ada 9. Ya. N1-nya huruf S, S-nya ada 2. Kemudian berarti N1 itu T-nya ada 1, 2, ada 3 faktorial. Kemudian I-nya ada 2. Sedangkan huruf K-nya 1 masih 1 saja. Berarti ini 9 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya 362.880 dibagi 2 kali 6 kali 2. Hasilnya 15.120 kembaliannya. Ini kombinasi. Lanjut ke kombinasi. Kalau kombinasi combine berarti mencampur tanpa memikirkan urutannya, ya. Jadi 4 orang ABCD pendiri partai dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris. Berarti akan dipilihnya 1, 2, 3. Berarti objeknya ada 4, objek turun 4 dipilih 3. Otomatis kombinasi 4, 3, 4 faktorial, 3 faktorial dikurangi, gitu. Otomatis 2 faktorial 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Jadi urutan yang mungkin adalah ABC, ACD, ABD, BCD. Berarti hasilnya adalah 4, gitu ya. Ini kombinasi juga sama. Ini 6 orang yang ngurus, pilih 4, hampir sama target tadi. Hasilnya tadi ya. Ini kan hasilnya 6 faktorial. Ini kalau kita lanjutkan, sudah sama lah. Ini kan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 faktorial ya. Ini dibagi oleh 4 faktorial kali 2 faktorial. Itu sama dengan
ini kita coret. Berarti 6 kali 5 dibagi 2, faktorial kan 2, berarti 30 bagi 2 sama dengan 15. Ini ya. Ini koefisien binomial nanti akan muncul segitiga Pascal, teorema binomial dan teorema multinomial akan muncul 3. Ini koefisien binomial kemarin ya, kalau x pangkat y0 dan 1 ini 1. Jadi x pangkat y pangkat 1 berarti 1. Jadi penjumlahannya ini nih. 1 ditambah 1 hasil 2. Jadi ke samping arahnya. Arah penjumlahan berarti ke samping. Samping kiri ini. Hasilnya ini. Gitu ya. Sama kayak ini tambah ke sini. Sini. Oke, tinggal ikut selanjutnya lah. Ini. Oke, ini yang depan punyanya X, yang belakang punyanya Y. Oke, yang ini nih punyanya X ya, semua campuran. Kalau ini berarti yang ini campuran itu X, Y. Keseluruhan X, Y itu berarti X, Y itu yang angka selain 1. Oke, kita lihat ya. Dan pada dasarnya itu semua pangkatnya, kalau dia X pangkat 1 semuanya pangkat 1. Kalau dia pangkat 2 pangkatnya 2. Sebenarnya 1 tambah 1 kan 2, ini 2. Ini pada dasarnya pangkatnya 3. Ini 2, ini 1 berarti 3. 1 ini 2, 3, ini 3. Ini 4 berarti 3 tambah 1 4, 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4, 4. Pangkat 5 sama, pangkat 5. Jadi depannya X semua, yang ini X pangkat 5. Ini 5X pangkat 4. Berarti pangkatnya X-nya makin ke belakang makin turun, X-nya lihat ya. Y-nya makin ke belakang makin bertambah, makin naik gitu ya. Jadi gitu, tinggal penambahan aja. Jadi penambahan ke sampingnya diawali oleh X, akhir oleh Y. Gitu. Ini contoh jabarkan 2X plus 3 dalam kurung 2X plus 3 2X plus Y pangkat 3. Jadi A-nya 2X, B-nya Y. Otomatis dengan cara gampangnya adalah ini konstanta 2X, ini C-nya 1. Berarti ini 2X pangkat 3, 2X Y ya. Kan tadi X-nya yang 3 itu koefisien tadi, koefisien yang 1, 3, 3, 1. Ya, pangkat 3-nya. Maka nanti setelah dikalikan hasilnya adalah 8X pangkat 3 plus 12X kuadrat kali Y plus 6X Y kuadrat plus Y pangkat 3 gitu ya. Ini kan A, ini 3A, 3AB, ini 3AB, ini B gitu ya. Oke. Ini koefisien 1, 3, 3, 1 di sini. 1, 3, 3, 1 untuk X pangkat 3 ya. Oke. Sama 2X min 3, sama kayak tadi konsepnya. Jadi A-nya dianggap sebagai 2X, Y-nya min 3. Ini A, 2X, Y-nya min 3, ini Y-nya min 3. Otomatis hasil akhirnya 8X pangkat 3 min 36X kuadrat plus 54X min 27. Gitu ya. Ini berarti banyaknya unsur objek dan K, banyaknya anggota dalam kelompok. Ini himpunan A, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak bilangan yang dari 3 angka yang dapat disusun bila angka-angka tersebut tidak boleh berulang, tidak angka yang sama. Bukan yang sama ya, tidak boleh berulang. Otomatis nanti ini objek tentang pengulangan ya, berarti N hasilnya adalah 24. Ini salah satu contoh permutasi ya, 24 susunan. Ini bentuk kombinasi gitu ya. Kombinasi ini kombinasi 9 ya. 9 akan ini kirinya 6, berarti kombinasi 9 berarti kombinasi 6. Berarti ini 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial tinggal itu berarti ini sebenarnya 39 kali 8 kali 7 karena 6 dicoret berarti 504 dibagi 6 84. Jadi dapat 44.000. Ini
kombinasi 6. Ya kalau 6 orang kan hanya bisa disediakan satu regu, berarti kan ya 6. Oke. Kan 6 min 6 0 faktorial kan sebenarnya 1. Jadi bukan 0 ya 1. Jadi hasilnya 1 regu. Ini suku ke n, ini berarti bentuknya suku ke n ke berapa gitu ya. Tinggal ikuti aja. Tinggal nanti umpama nih n faktorial dibagi k faktorial kali n min k faktorial, ini a pangkat n min k bk. Tinggal ikuti aja. Berarti kalau kita sebenarnya konsepnya konsep permutasi, hanya ada penambahan a pangkat n min k sama b pangkat k gitu ya. Jadi konsepnya, susunannya konsep permutasi, konsep kombinasi, hanya penambahan a pangkat n dikurangi k sama b pangkat k. Jadi jika dia 4,3 ya. Jadi kata lain kalau dia diambil 43, hasilnya adalah mengikuti ya, tergantung nilai variabel n-nya. Ini jika H, A, B, C berapa banyak susunan yang dibuat, ya A ya. Yang 3 banyak anggota 23, berarti ini permutasi. Permutasi hasilnya adalah 6. Permutasinya yang B, berapa banyak kombinasi susunan yang tersebut dapat dibuat tanpa mematikan. Jadi bentuknya kombinasi, mesti cek kombinasi 3 hasilnya 1 ya. Kemudian ini permutasi ini hasilnya 6, kombinasi hasilnya 3 ya. Binomium Newton. Sebenarnya binomium Newton itu menghasilkan koefisien binomiumnya kayak tadi persamaan tadi yang segitiga Pascal tadi ya, itu menghasilkan sebuah persamaan. Bentuk sama bentuk tadi yang bentuk XY, cuma ini kondisinya hanya diganti AB saja, koefisien binomiumnya ya. Jadi ini mirip kayak tadi koefisien binomiumnya. Jadi kalau kita ambil ini binomium tadi ini X pangkat 0, X plus Y pangkat 0, X plus Y pangkat 1, X plus Y pangkat 2, X plus Y pangkat 3, X plus Y pangkat 4, X plus Y pangkat 5. Untuk koefisien binomiumnya dan selanjutnya aja, tergantung nilai pangkat selanjutnya. Jadi ini persamaan ini tuh mengikuti ini segitiga Pascal ini. Gitu kira-kira. Jadi kalau kita ambil contohnya AB plus pangkat 5, berarti ini harus mengikuti aturan pangkat 5. Cuman kan AB plus 5, otomatis kan aturannya n-nya adalah 5 faktorial ya. 5 faktorial itu 5 faktorial. Ininya k-nya tadi karena dipilihnya ada koefisien suku keempat, keempatnya otomatis kan 5 min 3 2 3 2 1. Jadi untuk nilai k-nya itu, dikurangi 1 untuk nilai k-nya. Jadi koefisien suku keempat otomatis k-nya kurangi 1. Untuk mendapatkan nilai k-nya dikurangi 1. Jadi ini berubah menjadi 3 faktorial. Ini 5 min 3 faktorial. Karena nilai k tadi untuk contoh ini pangkat 5 kurangi 1. Jadi hasilnya adalah A pangkat 5 min 3 atau 10 A kuadrat B pangkat 3. Gitu. Jadi kalau kita tulis ini ada min 1 nya, berarti di sini 5 faktorial. Jadi kan ini 5 nih, suku ke 5. Karena dia pangkat 5 ya, ambil pangkat 5. Ini 5 faktorial. Yang ini nilai k-nya, kan suku keempat. Suku keempat itu 4 dikurangi 1 3, jadi ini 3 faktorial. Otomatis ini 5 dikurangi 3 faktorial. Otomatis nanti dengan kata lain ini n-nya tadi ya 5 min 3 pangkat 3. Jadi ini lihat bisa lihat seperti itu. Oke. Berarti ini
kalau ini 83. Tinggal mengikuti aja dia terlalu 8, berarti 8 kalau 3 otomatis karena suku K-nya K keempat gitu maksudnya. 3. Nih, kita ambil lah. Ambil berarti ini contoh yang ini apa 12 ini Vision A75 ini apa 12. Jadi apa 12 otomatis kan nanti N yang satu ya. Kita sudah N faktorial itu kan 12. Karena nilainya dia minta di untuk A7B5 otomatis diambil nilai N-nya berarti 12 min 5 masuk 7 ya. Ini 12 nih minta bentuk A7 otomatis kan kalau dibentuk 12 ya kita mesti 5 gitu ya. Ini berarti dia K-nya itu 12 min 5 7. Ya. N min K N min berarti N min K ini N min K ini N min K-nya ya ini nilai K-nya adalah 5. Berarti dia suku ke-6 ya. Nanti ada N min K tadi. Otomatis kan tinggal dibuat persamaannya berarti di sini U gitu ya. Di sini 12. Di sini berarti dia K-nya adalah 5. Sebenarnya nyari suku ke-6 berarti ya. Tinggal nanti N faktorial dibagi K faktorial 5 N min K tadi ini ya 12 min 5 faktorial tanda bentukannya ada tadi kan sebenarnya ini A N min K nya itu 7, B nya itu kan tadi pangkat N, B nya pangkat N nya adalah B nya adalah K, B nya K nya itu 5 ya. Atau tulis itu persamaannya nggak apa-apa terus ini kan A-nya adalah N min K nih. Itu N min K sudah keren. A-nya itu N min K itu jelas itu N min K kemudian B-nya K ini adalah N min K terus ini K ini N itu kan di mana suku yang pertanyaannya suku 6 berarti K-nya kan 6 min 1 sama dengan 5 ya. Berarti ini N faktorial adalah 12 faktorial atau gantiannya N 12 faktorial dibagi A faktorialnya 5 faktorial terus
di B. 12 min, sorry ini 12 min 5, saya salah, 12 min 5, 12 min 7, 12 min 5, 12 min 5, 12 min, otomatis ini 7 faktorial. A pangkat 7 cara ini 7 faktorialnya, faktorial coret sehingga nanti 5 faktorial tadi kan 5 paling 4 kali 1 ya, tulislah apa ini kita selesaikan dulu. Berarti 12 kali 10 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 95 kosong 40. Ini 95 dibagi faktorial tadi kan 5 kali 4 kali 3 kali 3 kali 1 kali 120. A pangkat 7 B pangkat 120 792. Hasilnya adalah sama dengan ini B nih, B. B oke, ini B. Ya. Ini yang satunya. Oke, jadi dia minta koefisien. Sebenarnya ini suku ke-6 dari X A plus B pangkat 12. Suku ke-6. Karena kenapa suku ke-6? Karena K-nya 5. Kan suku min 1 sama dengan 5 nih. Betul. Ya. Oke. Sama hal untuk ini, untuk contoh 2 juga sama. Contoh 2 otomatis nanti nilainya ini itu koefisien X pangkat 6 dari bentuk X min 2 pangkat 11 gitu ya. Jadi dengan kata lain nanti dia A-nya adalah X ya, A-nya adalah X, B-nya adalah min 2. Tinggal ganti pengaruh di sini nih. Untuk yang ini ya X ada mana? Nah, ini berarti ini X-nya dianggap sama dengan A. B-nya sama dengan min 2. Jadi pengaruhnya nanti di sini nih, nilai ini berpengaruh ya. Jadi nanti di sini A-nya sama dengan
X pangkat 6 itu otomatis kan 11 ya, X ya, X pangkat 6, jadi koefisien X ke 6, X pangkat 6 nya gitu ya. Posisi X pangkat 6 nya berarti A nya ya, A nya gitu, posisi A nya X pangkat 6, berarti pangkat 6 itu kondisinya otomatis 11 min 5 gitu ya, 11 min 5, berarti K nya adalah 5 itu. Oke, bisa dipahami kan ya? Oke, cukup ya, atau kita saya yakin cukup untuk yang ini, cukup lah aja. Pangkat 6, jadi sama kayak tadi 2x pangkat 6, 3 posisinya nanti di x nya adalah, berarti nilai k nya itu 5, kalau 5 berarti 9 min 3, sorry kalau 5 itu 9 min 4 ya, berarti k nya adalah 4 kan 9 posisi x nya tadi intinya dia harus muncul di sini ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhiri ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.